Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abiyu Fakih. Dengan akhir NIM 035 akan mempresentasikan tugas kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Prof. Kamarus Diana. Bahasan yang akan kita bahas yakni kode etik advokat, kode etik jaksa, kode etik hakim MK, dan kode etik hakim. Kembali ke pembahasan yang pertama, kode etik jaksa. Dasar hukum kode etik jaksa ialah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode etik perilaku jaksa. Penjelasan umum. Jaksa di sini adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa yang mana tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Adapun kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan dan di luar kedinasan. Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Majelis Kode Perilaku atau disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Apa aja sih kewajiban jaksa tuh terhadap institusi? Kewajiban jaksa kepada institusi yang pertama menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu ada juga nih, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Terus menjalankan tugas sesuai dengan visi misi Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu yang D, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Selanjutnya menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesionalitas, mandiri, jujur, dan adil. Yang B, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi, jaksa itu nggak boleh ada kepentingan pribadi atau keluarganya sendiri. Yang C, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Lalu meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkungan nasional. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. Nah, ini kewajiban jaksa nih kepada masyarakat apa aja? Yang pertama, memberikan layanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi, jaksa pun harus menyesuaikan pola hidup yang ada di masyarakat. Entah itu adatnya bagaimana, atau kebiasaan yang di pulau itu bagaimana, di daerah itu bagaimana. Jadi jaksa harus menyesuaikan pola-pola nilai-nilai yang ada di
adat tersebut. Selanjutnya, kewajiban jaksa terhadap masyarakat nih dalam menjalankan tugas pun jaksa ada larangannya. Jadi jaksa nggak semena-mena hanya melakukan tugasnya, tapi ada juga larangannya jaksa. Yang dilarang adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Jadi jaksa nggak boleh seakan-akan dia mengambil keuntungan pribadi. Secara langsung maupun tidak langsung itu jaksa dilarang. Nah, lalu jaksa juga dilarang meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Terus menangani perkara, jaksa dilarang menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Jadi jaksa itu sangat dilarang ada kepentingan pribadi atau keluarganya dia. Jadi walaupun sehubungan darah, malah jaksa itu dilarang untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Lalu yang D, melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Selanjutnya, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Jadi jaksa itu nggak boleh semena-mena memberikan perintah yang melawan hukum, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jaksa juga nggak boleh nih merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik ataupun psikis. Jadi, kewenangannya itu nggak boleh disalahgunakan untuk melakukan penyerangan terhadap fisik ataupun pemikiran psikisnya, pemikiran orang-orang yang ada di bawah jaksa. Lalu dilarang juga menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara yang melanggar hukum. Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Jadi nggak boleh tuh ada keluarganya yang meminta, sekalipun menerima pun keluarga jaksa itu dilarang ya di sini ya. Menerima hadiah atau keuntungan apapun tuh dilarang keluarganya sekali. Nah, lalu ada ketidakberpihakan dalam pasal 9 Kode Etik Jaksa. Dalam melaksanakan tugas, profesi jaksa juga dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Jadi nggak boleh diskriminatif terhadap suku ya, agama, ras, seperti itu. Lalu merangkap menjadi pengusaha. Nah, jaksa itu dilarang banget untuk menjadi pengusaha, karyawan, pengurus BUMN, BUMD, badan usaha swasta pun itu nggak boleh. Jadi anggota partai, jadi advokat pun itu nggak boleh jaksa. Banyak juga ya larangannya ya. Jadi itu baru sebagian aja. Yang dilarang juga ada lagi nih, memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. Jadi pas kemarin pemilu, jaksa itu nggak boleh ada memberikan dukungan kepada calon presiden ataupun wakil presiden seperti misalkan, wah nomor urut 1 nih, jaksa milih ini, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, gitu. Nggak boleh jaksa. Sekalipun sedikit pun itu nggak boleh. Nah, jangankan calon wakil presiden, atau calon presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPD, calon kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemilihan lainnya itu pun dilarang saat dia menjadi profesi jaksa ya, saat dia dalam tugas jaksa. Nah, tapi jaksa juga dalam melaksanakan tugas profesinya, jaksa juga
banyak hak-hak yang harus didapatkan oleh jaksa. Nah, apa aja? Melaksanakan fungsi jaksa tanpa diintimidasi, gangguan, dan pelecehan. Jadi, jaksa itu nggak boleh diintimidasi dari kubu sana, dari kubu sini, itu nggak boleh. Ada serangan sana, serangan sini, itu berhak jaksa ya. Ya, terus mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang C, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi keluarganya pun dilindungi ya. Keluarganya pun dilindungi oleh mungkin aparat kepolisian atau biasanya kan yang pas yang jaga-jaga itu ya, polisi militer itu boleh. Jaksa itu berhak dapat perlindungan seperti itu. Yang D, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Lalu selanjutnya mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mungkin di sini jaksa ini berhak ya dapat sarana yang layak seperti rumah, dinas, ataupun kendaraan dinas, itu jaksa berhak. Nah, jadi ada enaknya juga jadi jaksa tuh. Lalu mendapatkan kenaikan pangkat, naik jabatan, promosi berdasarkan parameter yang objektif. Kualifikasi profesional, kemampuan integritas, kinerja pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Lalu selanjutnya memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegak hukum. Jadi jaksa juga berhak nih dapat kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun kalau untuk membentuk opini publik menyudutkan suatu kubu atau apa itu jaksa dilarang. Lalu mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, evaluasi, serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Oke. Selanjutnya ada Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, kita ke definisi umum dulu. Advokat itu apa sih kan? Advokat tuh di sini kita implementasikan advokat itu berpraktek yang memberi jasa hukum. Jadi dia mempraktek untuk memberi jasa hukum kepada kliennya. Nah, klien itu apa nanti kita bahas. Baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, nasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum. Lalu ada klien nih, klien tadi kan. Klien itu apa sih? Klien itu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa. Jadi dia yang menerima jasa dari bantuan hukum dari advokat. Gitu ya. Jadi advokat itu tadi yang memberi jasa hukum. Nah, klien itu yang menerima jasa hukum. Jadi dia yang apa ya istilahnya memakai jasa hukum, memakai jasa si advokat tersebut, konsumen lah. Nah, ada juga teman sejawat. Teman sejawat itu menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman sejawat itu bisa dikatakan sesama profesi ya. Jadi kita sesama advokat, advokat sama advokat gitu. Jadi namanya itu teman sejawat. Atau pengusaha sama pengusaha itu teman sejawat juga. Nah, ini ada lagi teman sejawat asing. Nah, kalau teman sejawat asing itu advokat yang bukan warga negara Indonesia, tapi dia lagi praktek di Indonesia. Nah, kan. Sama-sama advokat, cuman dia bukan berwarga negara Indonesia, tapi lagi praktek di Indonesia. Nah, tentu dia menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada kehormatan. Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat. Lalu ada honorarium atau biasa kita sebut honor ya.
atau gaji adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan klien. Oke, dalam pasal 3 Kode Etik Advokat, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi advokat pun bisa nih nolak ngasih nasihat atau ngasih bantuan hukum. Karena apa? Karena bukan di bidangnya gitu, bukan di keahliannya. Nah, atau dia bertentangan dengan hati nuraninya. Tuh, oh ini kayaknya nggak sreg nih dalam hati nuraninya dia, nggak sreg dalam pemikiran dia tuh nggak nyampe gitu, kurang kurang sreg lah istilah. Jadi dia nggak mau ngambil itu. Tapi kalau dengan alasan beda agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, nah, politik tuh, kedudukan sosial itu nggak boleh. Jadi advokat boleh nolak, cuman nggak boleh nolak dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, sampai keyakinan politik tuh meskipun beda partai, itu advokat nggak boleh nolak. Advokat tetap harus menjalankan tugasnya. Jadi yang ditolak hanya yang tidak sesuai keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya. Selanjutnya, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan kebenaran dan keadilan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi nggak boleh tuh advokat semata-mata untuk nyari imbalan aja, harus menegakkan hukum ya dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Lalu advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Lalu advokat juga wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Tadi teman sejawat apa? Teman sejawat itu teman satu profesi. Lanjut ke dalam pasal 4. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Terus diusahakan dengan jalan damai dulu. Perkara perdata. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusinya. Lalu advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Advokat nggak boleh tuh kayak, sini saya tanganin udah pasti menang itu mah, itu nggak boleh itu ya. Advokat nggak boleh menjamin nih pasti menang. Selanjutnya ada dalam menentukan besarnya honorarium atau gaji, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya. Ya, jadi dalam honor pun advokat nggak boleh semena-mena mentang-mentang dia orang kaya, punya tanah banyak, jadi dinaikin harganya. Terus misalkan dia nggak punya apa-apa, harganya sama gitu. Jadi harus sesuai nih, misalkan dia orang nggak terlalu punya ya, jadi ya harus disesuaikan tarifnya dengan orang tersebut. Intinya kan membela kebenaran dan seadil-adil ya gitu, keadilan ya. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Ya, jadi nggak perlu tuh biaya ini, biaya itu yang nggak jelas gitu. Advokat dalam mengurus perkara advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma, perkara yang gratis ya, yang bantuan sosial harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk yang menerima dengan uang jasa. Jadi meskipun ada klien yang gratisan, nah bahasa kita gratisan, kita harus memberikan pelayanan yang sama dengan klien yang membayar kita gitu. Meskipun dia cuman gratisan nih, kita nggak boleh sepelein. Karena advokat itu harus membela keadilan dan kebenaran. Hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Jadi kode etik itu nggak boleh langsung di-share ke media sosial gitu ya, kita harus bilang dulu ke Dewan Kehormatan. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Oke, jadi advokat tuh nggak boleh nih udah ada klien temannya direbut sama kita gitu, atau direbut sama orang. Klien kita direbut sama orang, sama-sama advokat lagi, nggak boleh. Kecuali emang udah ada kesalahan dan udah ada putus dari klien gitu. Dia nyari advokat lagi itu baru boleh. Selanjutnya. Nah, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat. Nah, itu yang tadi dimaksud. Harus terima dulu nih bukti pencabutan pemberi kuasa yang advokat sebelumnya gitu dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat sebelumnya. Jadi klien pun wajib mengingatkan gitu. Kita pun wajib mengingatkan, kita sebagai advokat wajib mengingatkan klien kalau misalkan ada yang kewajiban yang belum terpenuhi oleh advokat sebelumnya. Dia pindah ke kita. Nah, nih ada yang lupa nggak nih kewajiban-kewajiban kalian sebagai klien gitu. Tunaikan dulu ke advokat sebelumnya biar selesai. Lalu apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat ya. Semua surat, nggak boleh ada yang ditahan-tahan, nggak boleh ada yang disimpan-simpan, wajib semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara tersebut karena penting banget ya untuk perkara tersebut. Apalagi surat-surat kan, keterangan yang penting. Nah, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Pelaksanaan kode etik. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu apa sih? Tadi kita ngomongin Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik. Jadi dia tugasnya tuh menegakkan kode etik. Nah, keanggotaan DK atau Dewan Kehormatan diusulkan oleh pengurus dan dipilih oleh rapat anggota dan masa jabatannya sama dengan masa jabatan pengurus. Ketentuan umum Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Jadi dia berwenang nih dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik. Yang kedua, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya dikeluarkan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Nah, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota, pengadu atau teradu. Gimana sih cara pengaduannya? Nah, yang pertama, pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat, advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dewan pimpinan pusat, cabang, daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.
Yang kedua, selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang Daerah atau daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum yang dipersamakan untuk itu. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat ya. Jadi DK tadi apa? Dewan Kehormatan itu hanya dapat diadukan pada pelanggaran kode etik advokat, sisanya nggak bisa. Oke. Gimana sih caranya? Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik. Advokat harus disampaikan secara tertulis. Nah, terus ditulis juga alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah atau Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, di mana Dewan Pusat Pimpinan tuh menjadi anggota. Lalu bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan bisa disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Lalu pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, lalu diteruskan ke Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Nah, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui dewan-dewan pimpinan cabang atau daerah. Lanjut kita masuk ke kode etik hakim. Ya. Nah, pengertian ini sebenarnya harusnya di awal. Pengertian kode etik, apa kita taruh terakhir biar penasaran. Pengertian kode etik dan PPH merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Lalu ada juga kode etik dan PPH itu suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Nah, ini tercantum pada UU nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 22 tahun 2004 tentang KY, pasal 1 angka 1 kode etik dan atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Apa aja sih prinsip-prinsip dasar panduan kode etik tuh? Yang pertama ada independensi hakim dan pengadilan. Lalu ada praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dalam kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi, perlakuan yang sama, dan prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, hakim tuh harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Pengertian kode etik hakim konstitusi ialah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Nah, ini khusus hakim konstitusi ya. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi ialah seorang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi
yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu apa sih? Di sini tuh disebutkan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap yang hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kode etiknya hakim konstitusi apa aja? Terdapat pada pasal 2 hakim konstitusi yakni menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nggak tanggung jawab ke diri sendiri aja ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun. Ya, jadi itu independen gitu ya. Jadi nggak boleh terpengaruh dari mana-mana gitu, nggak boleh dia independen sifat. Arif dan bijaksana serta tidak memihak. Nah, tidak memihak ya. Imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lalu memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, tentu dong harusnya. Khususnya yang berkaitan dengan tugas hakim sebagai hakim konstitusi. Nah, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu memelihara hubungan kerjasama, menumpuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Teman sejawat apa? Teman antar profesi. Nah, ada juga pedoman tingkah laku, disebutkan dalam pasal 3, dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi itu harus bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Lalu memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau imparsial. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Nah, ini menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung baik dengan pihak yang berperkara dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang ada atau sedang ditangani. Sehingga dapat berpengaruh ke objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhi. Jadi bisa ada timbul buruk-buruk sangka lah. Oke, ini tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Pemberian, janji, itu nggak boleh. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditangani mendahului putusan. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada banyak kekurangan, mohon diterima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.